Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mata kuliah Civic Education dengan tema Masyarakat Madani dengan dosen pembimbing Muallim Andri Hidayatullah MPDI. Perkenalkan anggota dari kelompok 12. Saya Halmatun Najwa sebagai moderator dan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya Laila Sari, Mujahadah, Nur Nazila, Sana Fauzia, dan Siti Hafizah. A. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sipil atau civilis atau beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari sipil atau civilis society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, berpartisipasi, konsisten, memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi dan hak asasi. Namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. B. Masyarakat madani. Fase pertama, filsuf Yunani Aristoteles yang memandang civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Aristoteles, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politik. Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi dan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi natural society. Pada fase kedua, pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson menekankan sisi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. B. Sejarah masyarakat madani. Fase ketiga pada tahun 1792, Thomas Paine mulai memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan dia dianggap sebagai antitesa negara. Konsep negara yang absah menurut mazhab ini adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Semakin sempurna sesuatu masyarakat sipil, semakin besar pula peluangnya untuk mengatur kehidupan warganya sendiri. Fase keempat, civil society selanjutnya dikembangkan oleh Hegel pada tahun 1770 sampai 1837 Masehi, Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 Masehi, dan Antonia Gramsci pada tahun 1891 sampai 1937 Masehi. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Fase kelima, civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville pada tahun 1805 sampai 1859 Masehi. Pemikiran Tocqueville tentang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. C.
Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam Al-Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen yang penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Konsep masyarakat madani atau dalam khazanah barat dikenal dengan civil society atau masyarakat sipil, muncul pada masa pencerahan atau Renaissance di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Immanuel Kant. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang. 1. Unsur-unsur masyarakat madani. A. Adanya wilayah publik yang luas. Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Yang B. Demokrasi. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni atau genuine. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. C. Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. D. Pluralisme. Kemajmukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang 2. Ciri-ciri masyarakat madani. Merujuk pada Bangunan 1997, ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani antara lain: A. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. B. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. C. Perjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. D. Meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri atau individualis. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. D. Pilar penegak masyarakat. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain: A. Lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. B. First adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. C. Supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan atau hukum. D. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus atau dosen dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral code untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. E. Partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Kesimpulan,
Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi dan hak asasi. Namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Sampai di sini presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.